manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Kitab Mazmur pasal 91, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Dan kami mau bawa pujian sembah kami yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap kami yang hadir. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah ini dengan roh yang menyala-nyala. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang yang Tuhan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu Tuhan. Sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Sama-sama katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badan,
lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang tentukan badai, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang melawat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan Yesus. Mari semua menyembah Tuhan. Biar Kau yang bertahta di atas pujian dan sembah kami. Ini kami Tuhan. How great it's our God. Sing with me, how great it's our God. And all we see, how great oh, it's our God. Mari lebih sungguh lagi bersama katakan, how great is our God. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all we see, how great oh, is our God. Dengan penuh kasih semua jemaat Tuhan saya jemput untuk bangkit berdiri bersama naikkan how great, how great. Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya luar biasa, amin. Haleluya, kita percaya denganmu Tuhan, kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami mau berikan pujian semua yang terbaik buat Tuhan. Kami mau bersemangat memuji Tuhan lebih lagi. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, yes Lord. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari satu suara katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami sungguh bersuka cita pada pagi hari ini memuji-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan kita mau bersemangat katakan pujian ini bersama-sama. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berjaya berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya, boleh kasih senyum kanan kirimu, katakan kita punya Allah yang tidak tertandingi. Amin. Mari bersemangat memuji Tuhan sekali lagi. Haleluya. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Serah mari sama-sama lompat buat Tuhan.
malaikat pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak lompat buat Tuhan sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Musik memuji Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sungguh bersemangat pada pagi hari ini Tuhan. Mari sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Kau melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Amin. Haleluya. Dengan penuh kasih jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Shalom. Ya, tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita yang pertama, yaitu persembahan penginjilan yang amplopnya seperti ini. Sebelum kita berikan persembahan kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur juga Tuhan, kami boleh ada di tempat ini pada siang hari ini untuk masuk dalam ibadah. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, kami akan berikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja, dipergunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, dan biarlah Tuhan yang mengembalikannya berlipat kali ganda. Kami siap memberikan persembahan kami hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, selamat memberi persembahan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Satu dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari dengan penuh kasih jemaat Tuhan saya jemput untuk bangkit berdiri. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada kepada hamba yang kami sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kami bersyukur pagi hari yang indah ini kami boleh berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Kami boleh meninggikan Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Itu adalah sebuah privilege yang tidak dimiliki semua orang. Karena kami menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Sekarang kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap benih kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur di tempat ini boleh jatuh dalam tanah hati kami yang subur. Buat kami mengerti Tuhan, sehingga kami dapat melakukan apa yang kami dengar. Hidup kami berubah dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik dan sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap belajar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom semua. Silakan duduk. Ya, salam kenal. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum kenal, nama saya Teddy. Ya, saya datang dengan istri saya dan sangat bersyukur kami boleh hari ini melayani Bapak Ibu. Ya, terima kasih juga untuk tim penggembalaan dari GBI Rayon 8, ya Pak Apius, Ibu Nani. Ya, mereka adalah teman waktu kami belajar sama-sama di
di sekolah teologi ya di Samarinda. Saya juga pelayanan di salah satu gereja juga di Samarinda ya sebagai diaken ya pelayanannya. Ya puji Tuhan hari ini dipercayakan untuk boleh sharing kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah, sebelum kita sharing kebenaran firman Tuhan, saya mau tanya dulu. Di sini ada enggak yang hidupnya mau berkenan kepada Tuhan? Boleh angkat tangan yang mau hidupnya berkenan sama Tuhan. Wah, puji Tuhan. Terus ada enggak yang kepingin hidupnya mendapat penghormatan juga dari manusia? Ada? Ada? Saya mau loh. Ada, istri saya mau. Yang lain enggak mau? Dapat penghormatan dari manusia? Loh, ini kita masih di dunia loh. Ya. Nah, kenapa saya ngomong seperti itu? Ya. Kita juga bisa selama kita hidup ini kita bisa hidup berkenan di mata Tuhan, juga bisa dapat penghormatan dari manusia dan itu bisa terjadi. Karena firman Tuhan sendiri yang hari ini akan mengajarkan sama kita bagaimana kita bisa hidup berkenan di mata Tuhan dan dihormati sama manusia. Kita baca dulu ayat kebenaran firman-Nya, Roma 14 ayat 17 sampai dengan 18. Roma 14 ayat 17 sampai dengan 18. Oke, sudah ya, kita baca bersama-sama 1 2 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Jadi ada kemungkinan kita berkenan sama Tuhan, sama Allah, dan juga dapat penghormatan dari manusia. Nah, kalau saya bilang orang yang hidupnya berkenan pada Allah dan juga dapat penghormatan dari manusia, berarti orang ini adalah orang yang berhasil, benar nggak? Setuju ya? Orang yang berhasil itu adalah orang yang memiliki nilai. Jadi keberhasilan orang itu dinilai apa? Orang yang berhasil adalah orang yang memiliki nilai. Contohnya adalah kayak kita bilang di dalam Alkitab ada tercatat siapa yang orang yang berkenan sama Tuhan dan dihormati manusia, namanya Raja Daud. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan seperti ini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Tapi pertanyaan saya, dia dapat penghormatan nggak dari manusia? Menurut saya iya, karena dia adalah raja yang berhasil. Jadi secara manusia juga menghormati Raja Daud, tapi di mata Tuhan dia adalah orang yang berkenan. Nah, tadi saya bicara tentang nilai. Orang yang berkenan dan dihormati manusia adalah orang yang punya nilai tinggi, biasanya seperti itu. Nah, nilai itu apa? Nilai itu adalah sesuatu yang biasanya kita anggap penting. Ya, biasanya kita menilai seseorang itu menilai barang atau sesuatu itu dari nilainya. Gitu ya. Barang bisa ada yang mahal, ada yang murah. Kenapa? Ada nilainya. Gitu ya. Itu namanya nilai. Nah, kita biasanya bertindak sesuai dengan nilai yang kita anggap penting. Saya kasih contoh. Misalnya kalau Bapak Ibu menaruh nilai tinggi sama ibadah. Gitu ya. Pokoknya apapun yang terjadi jam 10 saya harus datang ke Haris untuk beribadah. Itu adalah nilai yang Bapak Ibu pegang. Maka tawaran apapun di luar sana, mungkin ada yang ngajak makan, mungkin ada yang ngajak party-party atau apapun, Bapak Ibu akan pegang nilai Bapak Ibu. Karena nilai itulah yang menentukan kita mau kemana. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Ya, nah, dan nilai itu juga yang kita bawa menunjukkan siapa kita. Saya suka sepak bola, ya. Saya suka, mungkin Cristiano Ronaldo pernah tahu ya? Mungkin ada yang nggak tahu ya. Pokoknya pemain sepak bola yang sangat hebat lah. Dia menjalankan nilai-nilai hidupnya tuh. Kalau saya sering lihat mungkin di sosial media, Ronaldo tuh katanya kalau diundang makan ke rumahnya itu makanannya sayur. Nggak ada dia makan makanan fast food. Itu nilai yang dia pegang. Dia bangun jam 5 pagi, olahraga, dia latihan selalu lebih lama daripada rekan-rekannya. Dan itu dilakukannya sejak dia masih muda, nilai-nilai itu dia pakai. Sehingga siapa Cristiano Ronaldo sekarang? Dia adalah salah satu pemain sepak bola dengan gaji paling tinggi di seluruh dunia. Banyak pemain sepak bola, tapi kenapa nilai Ronaldo sangat tinggi? Karena adalah dia melakukan nilai-nilai dalam kehidupannya yang membuat dia menjadi sangat bernilai.
kita bicara ya kita tentang nilai, dunia juga mengajarkan tentang nilai. Contoh, kalau nilai yang diajarkan dunia apa? Yaitu dia hanya mendapatkan hormat dan pengakuan dari manusia. Dunia mengakui orang yang kaya nilai, dihormati, benar ya? Orang yang punya harta benda yang banyak, ya biasanya orang-orang seperti ini kita anggap bernilai di mata manusia. Orang yang punya kepintaran, pakaian bagus, gitu ya. Kalau makan di restoran yang mahal-mahal, kita sudah bilang wah orang kaya. Kalau liburan-liburan kita posting dan lain-lain. Itu adalah nilai yang ditaruh oleh pengakuan oleh dunia. Sekarang juga banyak sosial media. Sosial media kita posting, ya kita mau mencari seberapa banyak like yang kita dapat, love yang kita dapat. Semakin banyak like yang kita dapat, pengakuan itu yang kita cari. Benar, boleh nggak? Ya nggak ada masalah, karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Kalau menurut saya, ya cuma kalau kita mau mencari penghormatan atau pengakuan seperti itu, nilai seperti itu, nilai itu nggak bertahan lama. Ya, jadi itu hanya bertahan sementara. Nah, makanya hari ini kita mau belajar bagaimana bukan hanya kita dapat penghormatan, pengakuan dari orang-orang yang ada dalam dunia ini, tapi kita masih bisa hidup berkenan di mata Tuhan. Nah, jadi inilah yang mau kita belajar, nilai-nilai yang harus kita bangun, itu adalah nilai-nilai yang harus sesuai dengan kerajaan Allah. Amin. Jadi pada saat kita membangun nilai-nilai dengan kerajaan Allah, walaupun di mata orang aneh, tapi suatu saat hidup kita berkenan sama Tuhan dan manusia akan menghormati kita. Nah, kita akan belajar. Tema yang mau saya bawa hari ini adalah hidup yang berkenan di mata Tuhan dan dihormati manusia. Ya, poinnya adalah bagaimana membangun kehidupan yang berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Pertama, kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan dan dihormati manusia, kita harus hidup di dalam kebenaran. Katakan kebenaran. Nah, kalau kita baca kebenaran itu banyak di Alkitab, tapi kalau di Perjanjian Baru kata kebenaran itu ada dua arti. Ya. Kata kebenaran yang pertama itu ada yang namanya aletheia. Aletheia itu adalah, kalau saya sedikit boleh simpulkan, kebenaran yang arahnya menuju kepada pribadi Yesus Kristus. Contoh, mungkin kalau Bapak Ibu pernah baca firman Tuhan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Pernah dengar ya? Nah, kata kebenaran di situ itu aletheia. Ya, artinya dia menuju kepada pribadi Yesus Kristus. Pernah juga ya kita baca penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, kebenaran itu katanya juga adalah aletheia, ya, pribadi Yesus Kristus. Nah, ada lagi satu kebenaran, ya. Kalau yang dalam bahasa Yunaninya itu bahasanya adalah dikaiosun. Dikaiosun itu kalau di Alkitab contoh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kebenaran yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33 itu dikaiosun. Nah, kalau dalam hidup dalam kebenaran yang tadi kita baca, itu juga artinya dikaiosun. Dikaiosun itu adalah kebenaran yang artinya seperti ini. Itu tentang cara kita manusia untuk dapat mencapai keadaan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi upaya kita, itu kebenarannya ya. Bagaimana cara kita hidup supaya bagaimana hidup kita ini bisa berkenan sama Tuhan. Nah, itu dikaiosun artinya. Ya, jadi beda, ada dua arti kebenaran. Nah, dikaiosun ini adalah bicara tentang tindakan kita untuk melakukan kebenaran itu. Cara kita untuk melakukan kebenaran itu. Nah, jadi untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia, cara hidup kita perlu kita perhatikan. Cara hidup di dalam kebenaran. Contohnya gimana kalau kita bingung, ya? Bagaimana hidup dalam kebenaran ini kan seperti rancu gitu ya. Kalau kita tanya gitu, hidup dalam kebenaran itu gimana sih? Kalau kita tanya, ya kita kadang nggak bisa memberikan jawaban secara jelas. Nah, tapi hari ini firman Tuhan menjelaskan tentang arti hidup dalam kebenaran itu. Contoh, hidup dalam kebenaran yang pertama ini adalah waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, itu dinilai Tuhan sebagai kebenaran. Waktu hidup kita percaya sama Yesus Kristus, itulah nilai kebenaran. Hidup dalam kebenaran, ada ayatnya, ada Filipi 3 ayat 9. Kita buka. Jadi waktu Bapak Ibu percaya sama Yesus Kristus, itu adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Kita baca dalam Filipi 3 ayat 9, dikatakan seperti ini. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri
karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah kita sedang menjalankan hidup di dalam kebenaran. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu percaya sama Yesus Kristus? Amin. Nah, kita hidup dalam kebenaran kalau kita pertahankan iman kita. Apalagi hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran itu adalah orang yang percaya sama janji Tuhan. Bapak Ibu percaya sama janji Tuhan? Nah, itu kita hidup dalam kebenaran. Ada ayatnya? Ada. Roma 4, 18 sampai 22. Saya ada cukup banyak baca ayat hari ini. Roma 4 ayat 18 sampai dengan 22. Saya bacakan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat oleh imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran ini dikayosu. Jadi waktu Bapak Ibu percaya sama janji Tuhan, Bapak Ibu hidup dalam kebenaran. Siapa yang percaya sama janji Tuhan? Walaupun lagi mustahil, tapi kita percaya Tuhan bisa melakukan banyak hal. Bapak Ibu sedang hidup dalam kebenaran. Orang-orang seperti ini yang akan berkenan kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti ini akan dapat penghormatan seperti manusia. Apalagi nilai kebenaran. Ya, kebenaran itu adalah orang yang hidup dalam berintegritas. Kalau kita bicara integritas, hati, pikiran, perkataan sama. Jujur kalau orang ngomong. Ya, di mana saja kita menjadi pribadi yang jujur. Ada lagi nilai kebenaran banyak sebenarnya. Jadi saya coba jelaskan supaya kita paham, kita pulang dari sini kita bisa menjalani hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu adalah gaya hidup filantropi, yaitu gaya hidup yang suka menderma, ya, mencintai sesama, punya nilai kemanusiaan, ya, suka menyumbang harta, bersedekah. Itu gaya hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu punya waktu banyak, Bapak Ibu melayani Tuhan, itu hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu punya uang banyak, Bapak Ibu melayani dengan uang Bapak Ibu, itu melayani sama dengan hidup dengan kebenaran. Jadi kalau kita menjalankan hidup seperti yang tadi saya katakan, maka suatu saat, dan itu menjadi gaya hidup, makanya nggak heran suatu saat Bapak Ibu, Tuhan akan ngomong, kita adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Nah, kalau kita menjalankan gaya hidup yang seperti tadi saya katakan, ya, dengan haus, dengan keinginan yang menggebu-gebu, janji Tuhan ada buat kita. Dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dikayosun, karena mereka akan dipuaskan. Janji Tuhan buat kita yang melakukan hidup dalam kebenaran, hidup kita akan dipuaskan. Dipuaskan itu seperti ilustrasinya, Bapak Ibu pernah lapar? Siapa yang pernah rasa lapar banget? Mau lihat apa aja dimakan? Pernah gitu ya? Begitu makan sampai kenyang, rasanya gimana? Wah, enak pul gitu ya, lega. Nah, seperti itu rasa dipuaskan. Yang diartikan dalam di sini dipuaskan, seperti kita makan sampai kenyang, puas, all you can eat, kamu boleh makan apapun. Ya. Tapi kalau kita melakukan kebenaran dianiaya orang gimana? Janji Tuhan juga ada untuk orang-orang seperti ini. Kan kita orang Kristen itu kan sering ya dikecilkan. Mungkin kalau Bapak Ibu kita kan di tengah-tengah orang yang percaya, pasti orang mengecilkan kita. Kita berusaha percaya sama Tuhan Yesus, tapi orang hina-hina kita. Benar nggak seperti itu? Tapi kalau kita tetap teguh berpegang pada iman kita, janji Tuhan juga ada. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kenapa? Ayat selanjutnya, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Jadi kalau kita dihina, direndahkan, tidak ada masalah, nggak perlu kita lawan. Kalau saya pribadi Bapak Ibu ya, nggak perlu dilawan. Tuhan tuh nggak perlu dibela. Yang penting kita tetap beriman sama Tuhan. Yang penting kita tetap percaya sama janji Tuhan. Yang penting kita tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi. Itu yang pada saat seperti itu kita yang mempunyai kerajaan surga, orang-orang yang
Itu yang pertama. Jadi kalau kita mau hidup berkenan dan dihormati manusia, kita harus hidup dalam kebenaran. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah menjalani kehidupan seperti itu. Ya, tinggal Bapak Ibu tambahkan supaya semakinlah kita menjadi orang pribadi yang serupa dengan Yesus. Amin. Yang kedua, kalau kita mau hidup berkenan di mata Tuhan dan dihormati manusia, yang kedua adalah kita harus hidup membawa damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera kalau dalam bahasa Yunaninya eiren, yang artinya damai, sejahtera, tenang. Itu artinya eiren, ya, damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini, eiren ini artinya memiliki arti menjaga segala sesuatu tetap aman dan sejahtera. Jadi kondisinya dijaga, diupayakan, kira-kira gitu ya. Dia nggak terjadi dengan sendirinya, harus ada upaya. Nah, kedamaian antar individu dan keharmonisan dan kerukunan itu juga bagian dari damai sejahtera. Jadi kalau saya simpulkan, damai sejahtera itu adalah sebuah kondisi, ya, yang harus diusahakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki damai sejahtera itu. Amin. Kenapa harus memiliki? Karena Tuhan Yesus sudah kasih sama kita damai sejahtera itu. Jadi kalau kita yang percaya sama Tuhan Yesus, harusnya damai sejahtera itu ada di dalam hidup kita. Makanya kita harus membawa damai sejahtera itu. Kita bawa kemana-mana. Makanya kalau istilah membawa berarti kita memiliki. Kita nggak akan bisa membawa kalau kita tidak memiliki. Paham ya Bapak Ibu ya? Kita nggak bisa bawa uang kalau saya nggak punya uang. Kan kira-kira gitu ilustrasinya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau bawa damai sejahtera, miliki dulu damai sejahtera. Ya, dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 27, sebelum ini Tuhan Yesus mengatakan sebelum dia dihukum, ya, disalib, ya, dia mengatakan seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu dan gentar hatimu. Jadi kalau saya ilustrasikan, Tuhan Yesus datang dari surga. Amin. Dia bawa damai sejahtera semua dari surga. Ya benar ya. Dia kasih ke kita. Nah sebelum dia pulang, ya kira-kiranya kalau saya boleh ngomong, ngapain saya bawa pulang kalau di surga banyak kok. Ini ku tinggalkan damai sejahteranya buat kamu. Kira-kira begitulah ya. Nah, damai sejahteranya ditinggalkan bagi kita. Damai sejahteranya diberikan sama kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9 ngomongnya apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi waktu kita membawa damai dari Tuhan, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan itu akan terlihat. Orang akan tahu siapa yang troublemaker, siapa yang problem solver. Ngerti ya? Kan banyak sekali di luar sana orang yang troublemaker. Dia bukan anak-anak Allah. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita harus punya mental problem solver, orang yang selalu memberikan solusi, itu problem solver. Nah pertanyaannya, kalau saya mau punya damai sejahtera, kan Tuhan sudah kasih. Gimana saya bisa punya damai sejahtera? Karena saya nggak bisa memberikan sesuatu yang saya nggak punya, kan gitu. Kalau Bapak Ibu mau punya damai sejahtera itu kan datangnya dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau punya damai sejahtera, Bapak Ibu harus dekat dengan Tuhan, melekat sama Tuhan. Makanya dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau ranting tidak melekat sama pokok anggur, rantingnya nggak bisa berbuah, kan gitu. Jadi kalau kita mau berbuah, karena kan damai sejahtera ini kan salah satu buah roh. Kalau kita mau menghasilkan damai sejahtera dalam hidup kita harus melekat sama Tuhan. Dalam Roma 15 ayat 33 dikatakan seperti ini. Allah sumber damai sejahtera. Sumber itu artinya pusat, tidak akan pernah habis damai sejahteranya. Menyertai kamu sekalian, amin. Sumber adalah di mana kalau kita mau minta dia selalu ada. Makanya kalau kita melekat sama sumber damai sejahtera, pastinya kita akan punya selalu damai sejahtera dalam kehidupan kita. Orang yang nggak punya damai sejahtera, saya nggak menghakimi, kemungkinan dia tidak melekat sama Tuhan. Kita bisa ketakutan bisa menghinggapi kita.
Kekhawatiran bisa menghinggapin kita. Tetapi kalau orang yang melekat sama Tuhan, pasti akan dapat damai sejahtera. Pernah merasakan Bapak Ibu dalam situasi ketakutan? Nggak tahu lagi harus bagaimana. Terus tiba-tiba walaupun masalah ini seperti besar di depan mata, tapi hati tetap tenang. Ada yang pernah merasakan gitu? Itulah yang diberikan Tuhan sama kita. Itulah membuat kita bisa melewati banyak masalah, tantangan dan lain-lain dengan kekuatan damai sejahtera yang sudah Tuhan kasih. Makanya dalam Roma 14 ayat 19 dikatakan kita tuh harus mengejar damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu gak datang sendiri, kita upayakan, kita kejar. Coba kita baca Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi lingkungan seperti kita upayakan, kejar yang mendatangkan damai sejahtera. Cek sekarang bagaimana kondisi kita. Lingkungan pekerjaan, dalam pelayanan, rumah tangga, bagaimana kalau kita sedang dalam tekanan? Apa yang keluar dari dalam hidup kita? Kalau yang keluar maki-maki, terus simis, gitu ya. Berarti kemungkinan hidup kita nggak dikuasain Tuhan. Nggak ada damai sejahtera dalam Tuhan. Orang yang nggak punya damai sejahtera itu biasanya kenapa sih? Biasanya ya, saya nggak tahu ini cuma pemikiran saya. Orang yang nggak punya damai sejahtera biasanya masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam kedagingan. Ada kekhawatiran di dalam hatinya yang menguasainya. Bukan Tuhan yang menguasai, tapi kekhawatiran yang menguasai, sehingga ada damai. Orang yang nggak ada damai sejahtera biasanya hatinya penuh dengan kepahitan, dendam, ya, dikuasain kemarahan. Marah boleh, ya normal, kita manusia. Tapi kalau dia menguasain kita nggak akan punya dapat damai sejahtera. Tapi kalau orang yang punya damai sejahtera dari Tuhan, ciri-cirinya biasanya walaupun ada tekanan tetap tenang, cool man kalau bahasanya gitu ya. Tenang, santai. Kamu ini punya masalah besar tapi kok masih bisa tersenyum. Itu seperti pernah lihat orang gitu ya. Dia ini tantangannya besar dan lain-lain tapi tenang. Terlihatnya kalau seperti air itu, tapi di bawah lagi menggurak apa sih? Bergejolak gitu ya. Tapi di atasnya tenang. Nah seperti itu, ya. Terus orang yang punya damai sejahtera walaupun dia punya masalah, dia masih bisa menghibur orang lain, masih bisa menguatkan orang lain. Saya baca kemarin cerita tentang Yusuf. Yusuf dalam penjara, gitu kan? Masalah nggak di dalam penjara? Tapi hebatnya begitu ada juru minum yang masuk di penjara, Yusuf masih bisa menghibur. Kenapa muka kamu murung? Kan aneh, Yusuf sendiri kan sedang lagi ada masalah, tapi kenapa dia berusaha menghibur orang? Nah itulah ciri-cirinya orang yang punya damai sejahtera, ya. Dan orang yang punya damai sejahtera itu dia bisa berpikir lebih baik, lebih jernih, lebih tenang, sehingga masalah besar jadi kecil, masalah kecil itu bisa jadi sedang, masalah sedang bisa, atau masalah kecil bisa jadi nggak ada. Itu adalah orang yang menguasai diri, gitu ya. Nah jadi dia bisa merasakan ketenangan, dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Bapak Ibu bisa pernah merasakan orang kalau kita dekat sama satu orang, teman atau siapapun, begitu dekat kok rasanya adem ya, tenang ya. Kayaknya kita bisa menikmati kehidupannya. Pernah merasakan gitu ya? Tapi juga ada kan orang-orang kalau kita dekat rasanya aduh capek banget gitu ya. Begitu orangnya pulang rasanya tenaga kita habis semua gitu ya. Kan ada yang seperti itu. Nah, salah satu cirinya kalau kita punya damai sejahtera adalah pada saat orang dekat sama kita, pulang itu dia bisa pulang membawa damai. Nah itulah ciri-ciri anak-anak Allah. Kita mau punya kehidupan seperti itu? Amin. Kita harus melekat sama Tuhan. Makanya dalam Mazmur 133 ayat 1-3 saya bacakan nyanyian ziarah Daud. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun adalah bagian dari damai sejahtera, orang yang hidup damai. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya.
Jadi kalau kita hidup rukun, hidup damai, berkat nggak usah dikejar. Berkat diperintahkan sama Tuhan datang ke tempat kita. Bahkan bukan untuk sehari berkatnya, selama-lamanya. Makanya kalau Bapak Ibu mau cari berkat, berkat itu adalah akibat. Kalau kita fokus sama akibat, rugi kita, salah fokus. Uang adalah akibat. Kalau kita kejar uang, itu cuma akibat. Yang harus dikejar sebabnya. Apa yang bisa menyebabkan kalau kita bicara uang, uang datang? Apa yang bisa menyebabkan berkat datang dalam rumah kita? Salah satunya sebabnya adalah hidup rukun, hidup dengan damai sejahtera. Amin. Nah, kira-kira bisa nggak kita lakukan? Saya percaya Bapak Ibu sudah melakukannya. Tinggal terus dilakukan, terus dilakukan. Kalau ada tantangan, kita tetap percaya Tuhan akan menolong. Yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup dalam hidup berkenan di mata Tuhan dan dapat penghormatan manusia. Yang terakhir, kita harus hidup di dalam sukacita. Katakan sukacita. Siapa yang bersukacita hari ini? Nah, kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Wow, puji Tuhan. Nah, kita semua bersukacita. Nah, sukacita itu dalam bahasa Yunaninya arti dari bahasa kara. Kara itu artinya sukacita, kegirangan, kebahagiaan, itu namanya sukacita. Perasaan ya, sukacita, kegirangan, kebahagiaan. Nah, sukacita itu sebuah perasaan ya, bahagia yang muncul dari dalam, bukan dari luar. Kalau kita bahagianya dipengaruhi dari luar, itu bukan sukacita. Ya, maaf, ini kita kasih contoh. Kalau orang lagi mabuk gitu ya, atau lagi pergi ke diskotik, kebahagiaannya dipengaruhi dari luar, bukan dari dalam. Begitu dia pulang, mabuknya hilang, mungkin suasana diskotiknya hilang. Ini kita bicara gitu ya, contoh aja. Maka dia ada gembira lagi. Tapi kalau sukacita itu dia munculnya dari dalam, gitu ya, bukan dari luar. Nah, perasaan ini seperti kalau Bapak Ibu pernah dapat kabar baik. Pernah nggak kita dapat kabar baik? Ada perasaan senang yang begitu luar biasa. Nah, seperti itu yang harus kita pertahankan, rasa itu dari dalam. Ya, saya coba mungkin menerjemahkan supaya Bapak Ibu tuh kita bisa sama-sama paham. Karena saya pun juga perlu sukacita dalam hidup ini. Nah, terus ada gambaran yang Tuhan kasih kalau suka arti kata kara itu dalam Lukas 15 ayat 10. Ya. Dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada kara, sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi kata sukacita pun dipakai sama malaikat, dia pakai sukacita bahwa ada satu orang bertobat. Sukacita yang berkegirangan begitu luar biasa. Seperti itu gambaran yang saya katakan dari dalam. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat kita sukacita atau bahagia dalam hidup ini? Banyak uang. Amin. Ya, kok ada yang amin? Ya, siapa yang mau banyak uang? Nah, kita sukacita karena banyak uang. Amin. Amin. Kita sukacita karena rumah tangga baik-baik aja. Amin. Benar ya? Kita memang berharap seperti itu. Kalau kita misalnya gini ya, makanya saya bilang di sini, sukacita kita itu karena apa atau karena siapa? Paham? Sukacita kita karena apa atau karena siapa? Nah, ya sekarang saya tanya begitu. Siapa yang karena apa? Siapa yang karena siapa? Karena siapa? Kalau karena apa, yang seperti tadi Bapak bilang, karena apa itu berarti misalnya contoh, aku bersukacita karena uang, uangku banyak. Aku bersukacita karena aku dipromosikan. Aku bersukacita karena tenderku menang. Aku bersukacita karena aku lulus sekolah. Ya, artinya sukacita kita didasarkan karena apa? Nah, kalau didasarkan karena apa? Sekali lagi saya bilang gak salah, saya juga suka uang, saya juga suka prestasi dan lain-lain. Kalau didasarkan karena apa? Berarti sukacita kita ini gak akan permanen. Karena uang bisa habis, prestasi bisa didapat, bisa gak dapat. Makanya kalau kita mendasarkan sukacita kita dengan hal-hal seperti ini,
Makanya nggak heran sukacita kita tuh labil. Nangkap ya? Nah, berarti yang harus saya lakukan apa? Sukacita kita karena apa? Karena siapa? Itu yang akan membuat sukacita kita bisa bertahan lama. Tidak mudah goyah. Karena nggak heran, saya juga, karena kita ini kan masih banyak belajar. Kita sebagai orang-orang yang masih hidup dalam dunia, tanpa disadarin, kita tuh melandasin perasaan sukacita kita itu karena apa? Jadi waktu apanya nggak dapat, hidup kita nggak merasa sukacita. Waktu gaji telat dibayar, misalnya kayak gitu kan. Terus kita sedih, kita murung, mungkin uang tinggal 5.000 di dompet, kita sedih. Beda dengan orang yang punya uang di 1 juta di dompet, perasaannya kayak confident banget gitu ya. Gitu. Punya deposito yang banyak, semua perasaan bisa dibeli. Ada perasaan sukacita dan lain-lain. Tapi waktu udah ada uang, perasaannya aduh gimana ya, kok aku rasanya orang paling malang sedunia ya, orang gini ya, perasaan sukacitanya hilang karena didasarkan oleh apa? Makanya kalau kita hari ini belajar, kalau kita mau berkenan di mata Tuhan, kalau kita mau dihormati manusia, jadilah pribadi yang sukacitanya berdasarkan siapa? Kita baca dalam Mazmur 37 ayat 4. Dikatakan seperti ini, Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Jadi kita bergembira dulu karena Tuhan. Apa yang diinginkan hati kita tuh ternyata hanyalah akibat. Sebabnya kita harus bergembira karena Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, kita bergembira karena kita punya Tuhan Yesus? Amin. Harusnya begitu. Tapi tanpa disadarin kita bergembira, kita bersukacita karena apa tadi? Bukan karena siapa. Makanya hari ini sebuah perenungan baik bagi saya, karena perenungan ini sebulan ini datang saya kepada keluarga kami. Gitu. Sukacita kami itu karena kami berhasilkah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam semua dalam keadaan baik. Bagaimana kalau sedang nggak baik? Apakah saya masih tetap bersukacita? Itu jadi perenungan. Makanya ini kami firman ini saya bisa sampaikan karena jadi dari perenungan dan yang terjadi sama kehidupan kami. Kami pun lagi belajar bagaimana saya bersukacita karena Tuhan. Karena saya merasa kita ini orang Kristen ya, saya nggak tahu apakah saya saja atau bagaimana. Kita itu sudah terlalu biasa dengan kebaikan Tuhan. Sehingga kalau pada saat kita memiliki Yesus Kristus, kita anggap sudah nggak ada yang istimewa. Sehingga kita nggak bisa bersukacita. Saya nggak tahu perasaan ini Bapak Ibu pernah merasakan nggak? Hidup kita biasa aja. Kamu anak Tuhan? Iya, saya anak Tuhan. Kamu percaya Yesus? Iya, saya percaya Yesus. Tapi nggak ada kebanggaan dengan kita memiliki Yesus. Jadi saya berpikir ada orang yang bangga tetangganya jenderal, Tengjen katanya. Di mana-mana dia ngomong, tetanggaku jenderal dengan bangga. Gitu ya. Kita kenal dengan orang yang mungkin berprestasi, mungkin pejabat dan lain-lain. Secara naruli kita bangga. Mungkin kita saudaranya, mungkin kita adiknya atau kita punya keluarga yang kita bangga. Nah pertanyaan saya, bangga nggak kita punya Tuhan Yesus? Seperti kita bangga punya kenalan-kenalan yang tadi seperti saya katakan. Kita biasa saja. Makanya ini meneplak saya. Kok saya kayak merasa punya Tuhan Yesus, padahal kok perasaan saya kok nggak ada seantusias seperti saya punya kenalan orang-orang yang berhasil gitu ya. Saya berpikir kok bisa seperti itu ya. Terus saya mencoba bagaimana menimbulkan perasaan saya bisa bersukacita karena Tuhan. Saya bisa bergembira karena Tuhan. Saya mulai baca firman. Dan harusnya kita tuh bangga punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Amin. Kenapa? Pertama, kita bisa panggil dia Bapa. Oke? Terus yang kedua saya mau tanya,
Bapa kita itu pencipta langit dan bumi dan pemilik segala isinya, lebih besar dari siapapun yang kita kenal di dunia ini, termasuk Donald Trump. Bapa kita lebih besar. Kenapa kita nggak bangga punya Bapa yang besar seperti itu? Kenapa kita nggak bersuka cita punya kenalan, punya orang dekat yang berkuasa, sangat berkuasa seperti itu? Tapi kita malah memilih, kita punya kenalan yang luar biasa, dia menciptakan segalanya, dia mengerti segalanya, tapi kita tidak ada perasaan itu. Makanya saya membangun pemikiran itu sehingga saya semakin hari semakin bersyukur, sehingga sukacita itu bisa keluar dari dalam. Karena apa? Karena saya memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bayangkan, Bu, dia pencipta langit dan bumi, dia Bapak saya. Saya anak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Keren banget. Coba Bapak Ibu renungkan pemikiran ini. Bapak Ibu anak Tuhan, Tuhan Bapak kita menciptakan langit dan bumi. Harusnya bangga nggak kita? Bangga. Karakter Tuhan, dia setia. Mana ada pribadi yang waktu kita sedih dia selalu ada, kita tinggalin dia tetap setia. Kita nggak mengasihi dia, dia tetap mengasihi kita. Itu karakter Tuhan, pribadi yang selalu menemani kita dalam setiap musim kehidupan kita. Bayangkan kita punya pribadi seperti itu. Senang nggak? Harusnya bersuka cita. Saya punya pribadi orang yang selalu ada buat saya. Saya kemanapun dia ikut dengan saya. Walaupun saya nggak ngomong sama dia, dia tetap ikut dengan saya. Itu pribadi seperti itu. Dan saya berpikir lagi, kenapa kita harus bersuka cita karena Tuhan? Karena apa yang sudah Tuhan lakukan buat kehidupan kita. Mungkin bagi kita biasa. Kita sudah dengar dari kecil Tuhan mati menebus dosa-dosa kita. Artinya kalau kita nggak ditebus Tuhan, berarti sebenarnya tempat kita adalah di penghukuman. Tempat kita sebenarnya adalah di dalam neraka kalau kata orang Barat ngomong gitu. Bayangkan. Saya baca, cari di Alkitab, neraka itu seperti apa sih? Neraka sama surga itu adalah kehidupan kekal. Artinya kekal itu sudah nggak ada lagi waktu dan lain-lain selama-lamanya. Kita sebelum ditebus Tuhan, kita ada di neraka, harusnya masuk neraka, penghukuman. Di dalam neraka, ya kalau kita Bapak baca di Wahyu itu banyak sekali. Api yang menyala-nyala, tempat yang paling gelap. Bapak Ibu imajinasikan api yang menyala-nyala, bisa membayangkan tempat yang paling gelap. Habis itu apa lagi? Ada kertak gigi, penyesalan. Lazarus dan orang kaya, Lazarus dan orang kaya, ilustrasi itu. Ada rasa penyesalan. Penyesalannya bukan bisa berhenti, kekal. Tiap hari terus-menerus merasa menyesal. Tidak ada kesempatan lagi di dalam penghukuman. Harusnya kita ada di sana. Terus Tuhan datang mati buat kita, dipindahkan kita ke dalam hidup yang kekal, tapi bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan nanti kita di surga, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kedukaan. Ya, katanya di surga jalannya pun dari emas. Yang suka uang tadi emas 1 gram 3 juta sekarang. Ya kira-kira gitu. Batu dindingnya semua dari permata-permata. Damai. Hidup kita setiap hari bersekutu dengan Tuhan, kekal. Bayangkan, harusnya kita dalam penghukuman, sekarang dipindah Tuhan. Nggak sangat bersyukur nggak kita? Harusnya bersyukur. Cuma mungkin karena kita belum pernah lihat neraka dan pernah lihat surga, jadi kita tidak punya imajinasi yang terlalu jelas tentang kehidupan seperti itu. Makanya kita anggap biasa aja. Kalau kita mengerti apa yang sudah Tuhan lakukan, saya yakin kita akan bersuka cita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita nggak penting. Tuhan sudah selamatkan saya harus bersuka cita. Nah, perasaan sukacita ini kalau kita ada dari dalam kita bawa keluar dan menjadi gaya hidup kita. Apapun yang terjadi, saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita akan bisa menjadi berkat buat orang banyak. Saya sudah selesai, ya. 3 hal ini harus menjadi gaya hidup kita. Mau hidup berkenan, mau hidup dihormati manusia, ya, lakukan 3 hal ini. Hidup dalam kebenaran, bawa damai sejahtera,
hidup dalam sukacita. Kalau 3 hal ini kita lakukan, saya percaya hidup kita akan berkenan kepada Tuhan dan akan dihormati sama manusia. Siapa yang mau hidup berkenan dan dihormati manusia? Bisa kita lakukan? Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Sekali lagi, Ibu, mau seperti-Mu Yesus. Bapak terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami dengar. Biar setiap benih firman yang jatuh di dalam tanah, yang kami saburkan itu boleh jatuh di dalam tanah hati kami. Tuhan, mampukan kami melakukan apa yang kami lakukan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Kau juga memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Teddy Wong yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, yang telah mengisi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga memberkati Bapak Teddy Wong sekeluarga Tuhan dalam pelayanannya, pekerjaannya, apapun Tuhan Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik, baik persembahan syukur, persembahan pembangunan Tuhan. Biar Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan biarlah melalui persembahan ini nama-Mu semakin ditinggikan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, selamat memberi persembahan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih,
Ya puji nama Tuhan, yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Untuk pengumuman tambahan, ibadah raya 2 nanti masih ada jam 6:30 malam di tempat ini. Dan anak-anak muda Youth God's DNA mengadakan bazar di depan. Mungkin Bapak Ibu yang mau membeli silahkan. Ada nasi uduk, ada bihun, dan juga ada es lumut. Yang lapar mungkin boleh nanti di belakang dengan panitia. Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kalau ada boleh lambaikan tangannya. Ada di sebelah sana. Halo, shalom. Kita percaya kita semua keluarga di dalam Tuhan, amin. Ada lagi Bu tambahannya? Oh ya, ibadah kul nanti hari Rabu tanggal 1 April di rumah Mama Sena ya, di Mangku Palas. Bagi Bapak Ibu yang mau bareng mungkin boleh kumpul di gereja jam 6 sore ya. Puji Tuhan, jika tidak ada kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semua jemaat Tuhan saya jemput untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kiranya, amin, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat setiap firman yang sudah ditabur di tempat ini Tuhan, biar menjadi pelita di mana kaki-kaki kami melangkah Tuhan. Kami mau menjadi manusia yang disenangi Tuhan dan disenangi manusia Tuhan. Ajar kami terus lebih lagi Tuhan menjadi manusia yang sempurna di mata Engkau Tuhan. Ampuni setiap kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kami yang kami lakukan yang melukai hati Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat hamba-Mu yang sudah memberitakan firman di tempat ini. Berkati pekerjaannya, rumah tangganya, apapun usahanya yang dilakukan berhasil dan beruntung. Berkati juga jemaat di tempat ini, apapun yang dilakukan dikerjakan juga Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tidak ada yang gagal dalam nama Yesus. Semua diberkati dalam
memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, saatnya saat teduh. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, tak tertandingi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak ada tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kebenaran. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari terlut dunia, kerajaanku kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Keren, 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 keren. Ya itu, ya itu.